Salam bahagia dan sehat. Saya Victor Alexander Lim. Saya akan menjelaskan mengenai pedoman hipnoterapi sugesti positif untuk kasus mengatasi obesitas. Ya. Untuk penjelasan mengenai sugesti positif tidak akan saya ulangi di sini. Saya lebih langsung saja pada pengantar untuk mengatasi obesitas. Ya. Obesitas itu orang taunya kan kegemukan, kegendutan gitu. Tapi sebetulnya ada hitungannya ya. Namanya indeks massa tubuh atau IMT. Rumusannya adalah jadi IMT itu ada rumusnya ya, sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi tubuh dalam satuan meter lalu dikuadratkan. Nah, itu akan ketemu angka tertentu ya. Ini contoh nih ya, ada seorang wanita berat badan 80 kilo tapi tinggi badan 1,7 meter ya. Ya, rumusnya seperti itu ya. Ketemu angka berapa itu? 27,68. Jangan salah hitung ya. Yang penting Anda ikuti aja formula ini ya. Secara matematis mestinya gampang ya, bisa semua orang bisa lah untuk menghitungnya. Nah, setelah itu 27,68 itu dilihat ke tabel ini ya, nilai ambang batas IMT khusus orang Indonesia. Karena kalau orang luar mungkin berbeda ya. Nah, 27,68 itu ternyata sudah termasuk gemuk ya. Kategorinya obesitas. Nah, untuk menghitung angka seperti ini sangat penting ya. Kadang orang, wah saya gemuk dengan tinggi badan seperti itu sebetulnya masih normal ya. Atau mungkin belum obesitas, hanya berat badan lebih ya. Atau normal tapi batas atas. Ya. Jadi ini harus jelas definisinya. Supaya tujuannya kalau kita ingin uh, mengurangi berat badan ya mau sampai mana nih IMT-nya ya silakan ditentukan ya. Ada metode lain untuk mengetahui obesitas atau tidak, tapi metode ini tidak terlalu akurat ya, tapi sering dipakai juga, yaitu hitung aja lingkar perut normal. Kalau pria kurang dari 90 cm ya itu dianggap bagus, normal ya. Kalau di atas 90 cm dianggap obesitas ya. Kalau bagi wanita 80 cm ya. Nah, ini eh, sering dipakai juga ya. Jadi kalau artinya gini, kalau di atas 90 cm bagi pria, berarti ya harus menjaga nih pola makan, hidup sehat, olahraga. Intinya seperti itu ya. Jadi hanya melihat penumpukan lemak di sekitar perut ya. Untuk lemak yang lain ya, metode ini tidak terlalu dipedulikan ya, karena ini metode yang paling gampang kan ya. Kalau ingin akurat ya pakai IMT itu tadi. Nah, itu pengantar mengenai obesitas itu apa. Yang paling penting adalah sebetulnya tentang sugesti positif itu kan tergantung kasusnya. Ya. Untuk kasus obesitas artinya ingin menurunkan berat badan, ya, Anda bisa tentukan beberapa kalimat sugesti. Ini contohnya adalah ada 5 kalimat ya. Ini ingin menurunkan berat badan, dia tempuh dengan saya selalu bangun pagi jam 6 untuk menyempatkan berolahraga. Ya. Artinya ya Anda harus menentukan jenis olahraga, exercise-nya apa. Ya. Kalau zaman sekarang cari di YouTube banyak ya. Metode-metode olahraga, entah yoga, entah nge-gym gaya apa, ya itu macam-macam. Anda bisa sempatkan ya olahraga tiap pagi jam sekian. Ya. Anda perkuat ya motivasinya.
lalu ditambah juga saya hanya sarapan secukupnya. Berarti metodenya dia adalah selain olahraga, makannya dikurangi. Ya, terutama sarapan dia diganti. Kalau biasanya sarapan mungkin makan nasi, ya diganti roti atau cuma minum susu atau cari nutrisi ya. Zaman sekarang banyak nutrisi yang mengenyangkan dan berserat tinggi, ya, sehingga tidak bikin lapar ya. Tapi seratnya tinggi sehingga tidak banyak kalori ya, sehingga menumpuk menjadi lemak di tubuh kita. Itu lumayan. Jadi kalau polanya misalkan sehari makan 3 kali, makannya berat semua ya. Khusus coba aja misalnya kan pagi hari yang sarapan dibuat tidak makan berat ya, tapi pakai nutrisi yang berserat misalkan. Itu pasti berat badan akan turun ya. Apalagi kalau dilakukan selama beberapa hari gitu ya. Yang ketiga, saya maksimal makan malam jam 6 misalnya. Nah, ini salah satu metode juga. Ya, tidak ngemil, pokoknya jam 6. Waktunya bisa diatur ya, jam 6, setengah 7. Ya, pokoknya lebih awal dari biasanya. Ya, kalau Anda biasa makan malam jam 8, ya ini harus diperubah nih kebiasaannya. Ya, sampai jam 6 atau setengah 7. Ya. Lalu pola makan saya lebih banyak sayur dan buah dengan karbohidrat secukupnya. Nah, ini mulai ke kandungan makanannya. Ya, bisa juga seperti itu. Anda bisa juga main seperti tadi, cari nutrisi-nutrisi pendukung. Ya. Ya, misalkan yang berserat ini sarapan pagi serat, tidak makan berat, siang makan berat, malam makan berat, tetapi porsinya nggak banyak. Ya, porsinya misalkan separuh. Ya. Nanti sekitar jam berapa pakai nutrisi yang berserat. Nah, ini contoh aja. Ya. Ini tergantung, kadang ada nutrisi juga pengganti sayur dan buah, ya, karena itu serat tinggi ya. Yang kelima adalah saya mencapai skala IMT normal pada tanggal sekian. Anda mau menentukan IMT pakai angka tertentu boleh ya, lebih spesifik lagi. Anda bisa target nih IMT-nya. Misalkan ini berarti kan ada 5 pola ya, 5 kebiasaan. Ya. Ada 4 kebiasaan, yang satu kan cuma target ya. Nah, Anda tentukan misalkan 2 minggu mendatang atau 3 minggu mendatang. Anda atur sendiri. Ya. Jadi menariknya AHSP ini yang penting kita menentukan programnya, ya, yang efektif, yang cocok bagi Anda seperti apa.